Drama Liga Inggris kembali hadir di Stadion Tottenham Hotspur. Dalam duel panas malam tadi, Spurs harus menelan pil pahit setelah ditumbangkan Newcastle United 1-2. Tottenham sempat membuat publik London bersorak, dengan gol cepat Dominic Solanke di menit keempat. Lewat umpan apik Pedro Porro, Solanke menyundul bola dengan diving header yang sulit dibendung. Tapi euforia itu hanya bertahan 2 menit. Newcastle langsung menyamakan kedudukan lewat aksi solo Anthony Gordon yang memanfaatkan blunder fatal di lini belakang Spurs. Skor menjadi 1-1. The Magpies tak berhenti di situ. Di menit ke-38, giliran Alexander Isak yang membawa Newcastle unggul. Bermula dari umpan cantik Jacob Murphy, Isak dengan tenang menuntaskan peluang di depan gawang. Babak kedua jadi panggung bagi Tottenham untuk terus menggempur pertahanan Newcastle. Sayangnya lini belakang The Magpies yang digalang Radu Dragusin begitu solid. Upaya keras James Maddison, Son Heung-min, dan Brennan Johnson pun tak membuahkan hasil. Bahkan, tiang gawang ikut menyelamatkan Newcastle dari ancaman Spurs. Hasil ini jadi pukulan telak bagi Tottenham yang kini tak menang dalam 4 laga beruntun, terpuruk di posisi 12 klasemen. Sementara Newcastle, dengan semangat tempur luar biasa, melesat ke peringkat 5 klasemen sementara. Selhurst Park jadi saksi duel panas antara Crystal Palace dan Chelsea, di pekan ke-20 Premier League. Meski tampil dominan, Chelsea harus puas berbagi angka setelah laga berakhir imbang 1-1. The Blues sebenarnya unggul cepat di menit ke-14 lewat aksi gemilang Cole Palmer. Mendapat umpan matang dari Jadon Sancho, Palmer dengan dingin menaklukkan Dean Henderson. Chelsea terus menekan, tapi lini serang mereka seperti kehilangan ketajaman. Nicholas Jackson berkali-kali membuang peluang emas. Babak kedua jadi ajang kebangkitan tuan rumah. The Eagles yang sempat tertekan, akhirnya menemukan celah. Di menit ke-82, Jean-Philippe Mateta sukses menyambar asis Eberechi Eze, menggetarkan gawang Robert Sanchez. Gol itu seolah membuyarkan kemenangan yang sudah di depan mata untuk Chelsea. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-1 tak berubah. Hasil ini bikin Chelsea tetap di posisi keempat dengan 36 poin, 1 angka di belakang Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace, meski telah mendapat 1 poin, tetap berjuang menjauh dari zona degradasi di posisi ke-15. Etihad Stadium kembali bergetar malam ini. Manchester City melibas West Ham United dengan skor telak 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris. Pertandingan baru berjalan 10 menit, City sudah unggul lewat gol bunuh diri Vladimir Koval, hasil tendangan Savinho yang berubah arah. Menit ke-42, Haaland menunjukkan insting house golnya. Sundulan mautnya memanfaatkan umpan Savinho membawa City unggul 2-0 sebelum jeda. Masuk babak kedua, Haaland kembali unjuk gigi di menit ke-55, hasil kerjasama apiknya dengan Savinho. 3 menit berselang, Phil Foden menambah derita West Ham. Kesalahan fatal dari Mohamed Kudus dimanfaatkan De Bruyne untuk memberi assist yang sempurna bagi Foden. West Ham akhirnya mencetak gol hiburan di menit ke-71 lewat Niklas Füllkrug. City tetap dominan hingga peluit akhir berbunyi. Dengan hasil ini, City bertahan di peringkat 6 dengan 34 poin, sementara West Ham tertahan di posisi 13. Drama Liga Inggris kembali memanas. Arsenal harus puas berbagi poin dengan Brighton and Hove Albion, setelah laga sengit di Stadion Falmer Minggu dini hari. Pertandingan ini berakhir imbang 1-1, dengan kedua tim menunjukkan aksi yang bikin deg-degan. Arsenal sempat unggul duluan di menit ke-16 lewat aksi brilian Ethan Nwaneri. Wonderkid ini menyisir sisi kiri, melewati hadangan pemain Brighton, lalu mengoyak jala gawang dengan tenang. Namun dominasi The Gunners tak bertahan lama. Brighton terus menekan hingga akhirnya di babak kedua, Joao Pedro mencetak gol dari titik putih setelah William Saliba melakukan pelanggaran di menit ke-61. Brighton bahkan hampir berbalik unggul saat Kaoru Mitoma nyaris menyambar umpan matang Yankuba Minteh, sayangnya peluang itu tak terkonversi jadi gol. Hingga peluit panjang berbunyi skor tetap 1-1. Hasil ini menahan Arsenal di peringkat kedua dengan 40 poin, sementara Brighton bertengger di posisi ke-10 dengan 28 poin. Matteo Retegui, striker tajam Atalanta dengan koleksi 14 gol dan 4 assist musim ini, sedang jadi buruan panas Arsenal dan Aston Villa. Kedua klub Premier League ini dikabarkan siap merogoh kocek 55 juta euro atau sekitar 925 miliar rupiah, demi mendatangkan bintang kelahiran Argentina yang kini membela timnas Italia. The Gunners bahkan sudah lebih dulu mengirimkan pemandu bakat, untuk memantau Retegui di Liga Champions. Tapi Aston Villa tak mau kalah, ikut terjun dalam perebutan striker yang jadi kunci sukses Atalanta memuncaki Serie A bersama Napoli. Sayangnya, Retegui saat ini masih cedera hamstring. Meski begitu rumor transfer terus memanas. Akankah dia mendarat di London bersama Arsenal? Atau justru memilih proyek ambisius Aston Villa? Manchester City dikabarkan tengah ngebut untuk amankan tanda tangan bek muda berbakat Lens, Abduqodir Husanov, di bursa transfer Januari. Pemain 20 tahun asal Uzbekistan ini, digadang-gadang jadi jawaban atas krisis cedera di lini belakang The Citizens, dengan Ruben Dias dan John Stones absen cukup lama. Husanov tampil menggebrak musim ini.
Dari 16 laga bersama Lens, dia jadi salah satu bek terbaik Ligue 1, dengan kemampuan membaca permainan dan duel udara kelas atas. Bahkan statistiknya bikin klub-klub elit Eropa kepincut. Lens mematok harga 400 miliar rupiah. Tapi City harus gerak cepat, karena Newcastle dan Tottenham juga ikut mengincarnya. Pep Guardiola sadar, timnya perlu perbaikan besar untuk bangkit dari performa loyo belakangan ini. Kalau Husanov mendarat di Etihad, dia bisa langsung memberi dampak signifikan di Premier League. Apakah City bakal sukses mengamankan sang wonderkid? Federico Chiesa, nama besar di Euro 2020, kini sedang di persimpangan karirnya. Setelah pindah ke Liverpool dari Juventus musim panas lalu, impian bermain di Anfield berubah jadi mimpi buruk. Baru main 4 kali dengan total 123 menit, manajer Arne Slot tampaknya tak terkesan dengan performanya. Kabar terhangat, Fiorentina, klub yang membesarkan namanya, siap membawanya pulang di bursa Januari. Rumor ini bukan sekadar angan-angan. Media Italia mengklaim La Viola serius ingin merekrut Chiesa dengan status pinjaman. Namun ada ganjalan besar, gaji selangit Chiesa di Liverpool. Fiorentina hanya bisa merealisasikannya jika ada kompromi besar-besaran soal gaji. Sementara itu, Napoli juga mengintip peluang untuk memboyong sang bintang. Apakah pulang kampung jadi jalan terbaik bagi karir Chiesa?